Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih di surga, berkenanlah menyampaikan sabda penuh daya penyembuhan, dan jadikanlah kiranya kami serupa dengan hamba-Mu yang agung, ialah Yesus, Mesias Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang menjadi dasar ilmu sejati yang kita pelajari, menuntun kita untuk menjadi orang yang selalu bersyukur dan juga selalu mengerti tentang apa itu berterima kasih atas segala yang kita alami dalam hidup ini. Tentunya ketika dibandingkan tentang hal yang buruk dengan hal yang baik, mau dihitung lebih banyak manakah? Tentu sebenarnya kalau kita boleh jujur, kita sudah mendapatkan hal yang baik itu lebih banyak daripada hal yang buruk. Meski begitu, kita kadang-kadang kurang mengucapkan syukur atau kurang mengucapkan terima kasih kepada hal-hal yang baik yang telah kita terima itu, yang pemberiannya adalah Tuhan melalui banyak hal. Ke-10 orang kusta yang tadi dalam cerita diceritakan bahwa akhirnya menjadi sembuh ketika diminta Yesus untuk menghadap imam dan memperlihatkan dirinya kepada imam, yang kembali untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Yesus hanya satu, dan itu pun seorang Samaria. Maka saudara-saudariku, pesan Tuhan Yesus ini jelas bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh status, oleh kenyataan yang mungkin menurut orang lain sudah bisa dipastikan. Tidak, misalnya kalau tadi orang Samaria, bagi orang Israel dipastikan tidak akan mendapatkan berkat Tuhan karena orang Samaria itu adalah musuh mereka. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, "Pergilah, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Artinya yang menyelamatkan itu bukan soal status, bukan garis keturunan, bukan pula juga yang terlihat di mata orang itu sudah
memiliki semacam kelebihan khusus, tidak, tetapi yang menyelamatkan itu adalah iman. Bagaimana kita selalu bersyukur, bagaimana selalu kita tahu berterima kasih, dan ketika mendapatkan berkat Tuhan, lalu kita tidak lupa akan panggilan sejati kita, yakni memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudariku, kiranya contoh dari orang kusta dari Samaria tadi menuntun kita juga bagaimana kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kita. Apakah selama hidup kita sudah bersyukur? Kalau dibandingkan dengan mengeluh, lebih banyak mana gitu ya. Maka kalau kita ini lebih banyak bersyukur, tentu begitu banyak rahmat akan dicurahkan, karena syukur yang sesungguhnya itu muncul dari iman. Atau orang beriman pasti ia akan bersyukur dengan tulus hati, karena sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita, dan bukan kitalah satu-satunya penguasa, meskipun telah diberikan kekuatan berkat untuk pengendalian diri, tetapi bahwa semata-mata itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Semoga kita boleh untuk menanggapi anugerah itu dengan penuh syukur, sehingga kita selalu diteguhkan iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita, dan boleh untuk memahami dari hari ke hari kebaikannya yang tidak pernah habis untuk kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.